Dan inilah kutukanku. Saat ini juga. Detik ini juga. Gowinda. Saat Drupadi sedang dilucuti pakaiannya oleh Dursasana, Krishna menolongnya dengan memanjangkan kain yang dipakai oleh Drupadi. Kain itu seakan tak pernah habis. Seberapa kuat Dursasana menarik kain merah itu, akan semakin panjang kain yang ditarik oleh Dursasana. Seakan kain itu tak punya ujungnya. Bukan pakaian Drupadi yang terlucuti, justru seluruh orang yang berada di istana pakaiannya terlucuti. Baju, perhiasan, bahkan mahkota yang mereka kenakan terlepas dari pemiliknya. Melihat keajaiban yang terjadi di depan mata, para tetua Hastinapura memohon ampunan atas apa yang terjadi, memohon atas perbuatan dosa yang telah mereka lakukan. Sedang di sisi lain, Krishna yang membantu Drupadi menangis terseduh-seduh atas tragedi yang menimpanya. Kebiadaban yang terjadi pada wanita ini sungguh keterlaluan. Di dalam istana, Dursasana terus menarik kain baju Drupadi hingga ia terjatuh kelelahan. Ia menyerah untuk melucuti pakaian Drupadi. Saat itu juga, Ibu Kunti dan Ratu Gandhari datang ke dalam balai urung melihat kebiadaban yang ditimpa Drupadi. Drupadi. Saat Kunti ingin mendekati Drupadi, ia menghentikan langkah kaki Kunti. Drupadi menolak untuk disentuh oleh mertuanya itu. Drupadi berkata kepada Kunti bahwa ia bukanlah menantunya sekarang. Dia bukan lagi istri dari putra-putranya, dan dia juga bukan menantu dari bagian dinasti Kuru. Lalu Drupadi melempar mahkota yang ia kenakan ke arah para Pandawa. 5 permata yang menghiasi mahkota itu jatuh ke masing-masing para suaminya itu. Pandawa hanya bisa menangis. Drupadi berkata lantang bahwa sekarang dirinya sudah tidak bersuami, tanpa nama dan juga tidak memiliki dinasti. Bagaikan api yang membara di jantung sebuah hutan yang sangat jauh, Drupadi murni, tapi dia tumbuh di antara yang ternoda. Di sidang ini, Drupadi telah meneteskan air mata yang sama dengan seluruh wanita di dunia ini menangis. Drupadi menyuruh Kunti dan Gandhari untuk meninggalkan istana ini agar selamat, karena seluruh penghuni istana akan tenggelam. Aku adalah kematian bagi semua manusia yang jahat dan hadir di dalam istana yang jahat ini. Drupadi hendak memberikan kutukan, namun Gandhari menghentikan kutukan itu dan menyuruh memaafkan Kurawa. Namun kutukan Drupadi mempunyai pengampunan sendiri. Bila Drupadi harus menghukum, maka saat ini dapat terjadi, di mana di setiap saat mereka akan merasakan neraka, dan tidak akan ada akhir dari penderitaan itu. Namun Gandhari tetap melarang Drupadi memberikan kutukan. Jangan nak, wanita yang memberikan kehidupan tidak bisa memberikan kematian. Di sisi lain, Drupadi masih diselimuti kemarahan. Dia tidak menghiraukan larangan dari Ratu Gandhari. Dia hendak mengutuk seluruh dinasti Kuru. Namun Arjuna menghentikan kutukan itu. Hentikan, Pancali. Arjuna berkata dengan lembut bahwa seluruh putra Pandu telah mengalami penghinaan yang luar biasa dan memohon kepada Drupadi untuk memberikan kesempatan untuk membalasnya. Izinkan kami membalas penghinaan terhadapmu, Pancali. Bagaimana kau akan balaskan penghinaan ini? Dengan diselimuti kemarahan, Drupadi sudah tidak menganggap Arjuna sebagai suaminya lagi. Bahkan ia telah bersumpah untuk tidak mengikat rambutnya. Dia juga tidak akan memakai perhiasan di kepalanya. Namun Arjuna tetap memohon kesempatan untuk bertobat dan meminta Drupadi untuk membimbing jiwa para Pandawa. Jangan sampai kehilangan kesabaran. Drupadi mengingat wejangan Krishna tentang kesabaran. Ia tersadar dan terduduk menangis. Saat ini kemarahan Drupadi berubah menjadi sebuah tangisan yang menyayat hati. Kunti segera memeluk Drupadi dengan segenap jiwanya. Drupadi menangis di pelukan Kunti, ibunya. Anakku, sudah cukup ibu, sudah. Kunti tak kuasa menahan amarah terhadap Raja Drestarasta.
pergi dan hiduplah bahagia. Tapi sebelum kau menjalani hidup yang bahagia, ingatlah baik-baik. Pada saat anak-anakku itu mendapatkan kebebasannya, akan menjadi hari terakhir kebahagiaanmu. Kunti mengatakan bahwa dia akan pergi ke Dwaraka dan akan membawa pasukan Krishna ke Hastinapura untuk mengalahkan dinasti Kuru agar membantu kebebasan para Pandawa. Namun bukan untuk membunuh para Kurawa, karena tanggung jawab membalas penghinaan Drupadi hanya ada pada putra-putranya. Dan kewajiban itu semua hanya akan dilakukan oleh putra-putraku. Drestarashta menghentikan Kunti, melarang Kunti melakukan hal tersebut. Drestarashta memohon pengampunan Drupadi dan memohon Drupadi agar mengajukan permintaan sebagai pengampunan atas apa yang telah dilakukan oleh anak-anaknya. Drupadi memohon untuk kebebasan para Pandawa dan memohon untuk mengembalikan senjata Pandawa. Namun Duryodhana menolak permintaan Drupadi, sehingga Drupadi mengutuk keluarga Kuru bahwa Duryodhana akan dihukum atas dosa-dosanya. Namun sebelum itu terjadi, semua orang yang hadir di istana akan dihukum karena kebungkaman mereka. Lalu Drupadi pergi meninggalkan istana tersebut. Sedangkan Pandawa harus menerima hukuman untuk menjalankan pengasingan selama 12 tahun. Ini merupakan akhir dari sebuah awal. Saat 13 tahun nanti, Pandawa akan kembali dan mengambil apa yang seharusnya menjadi hak mereka. Sebuah awal pertempuran besar, Perang Bharatayuddha. Bagaimanapun juga nanti, perang besar itu akan dimulai. Nilailah dirimu sendiri.